Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jemaah sekalian, ayat ini adalah surat An-Nisa ayat ke-36. Ayat ini disebut para ulama adalah ayat yang menjelaskan tentang 10 hak. InsyaAllah ta'ala akan kita sebutkan nanti lanjutan ayatnya. Dan dari 10 hak tersebut, maka disebutkan pertama kali hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak diragukan lagi, inilah hak yang paling tinggi. Maka inilah kewajiban terbesar kita, yaitu beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Maka ayat yang mulia ini memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah dan tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Pelajaran berikutnya, di dalam ayat ini ada penegasan bahwasannya perbuatan menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar. Makanya Allah sebutkan pada tingkatan atau pada poin yang pertama. Sebagaimana pelajaran penting yang lainnya di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila orang yang melakukannya masih melakukan perbuatan dosa kesyirikan. Makanya setelah Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya, kita dilarang untuk melakukan perbuatan syirik. Maka ini menunjukkan kepada kita sahnya ibadah seseorang apabila dia menjauhi perbuatan kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah mengabarkan kepada kita, orang yang sudah beribadah sekalipun, kalau kemudian dia melakukan perbuatan dosa syirik, maka ibadahnya akan terhapus. Dan itu disebutkan di dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andaikan mereka melakukan kesyirikan, maka terhapuslah amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Mereka di sini siapa yang dimaksudkan jemaah sekalian? Para nabi dan rasul. Ini disebutkan dalam surat Al-An'am ketika Allah berbicara tentang para nabi dan rasul. Allah katakan, andaikan para nabi dan rasul sekalipun, kalau mereka melakukan kesyirikan, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Kemudian dalam surat Az-Zumar, Allah tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi jemaah sekalian, menjauhi kesyirikan adalah syarat sahnya amalan kita. Tidak sah amalan kita kalau kita enggak menjauhi perbuatan syirik. Dan bahkan menjauhi kesyirikan itu adalah syarat amal ibadah kita tetap tercatat di sisi Allah. Barang siapa yang sudah beribadah kemudian dia melakukan kesyirikan, maka amal ibadahnya terhapus. Dari sini dapat kita pahami
betapa besar kemurkaan Allah terhadap orang yang melakukan perbuatan dosa kesyirikan. Oleh karena itu, apabila kita takut melakukan dosa-dosa yang lainnya, kita takut melakukan dosa membunuh, kita takut korupsi, kita takut berzina, kita takut menggibah orang, kita takut menghina orang dan lain sebagainya, maka jemaah sekalian, semestinya kita lebih takut terjerumus di dalam dosa kesyirikan, karena Allah lebih murka terhadap orang yang melakukan kesyirikan dibanding dosa apapun juga. Kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini, dari kalimat syai'an, syai'an di dalam bahasa Arab adalah kalimat nakirah, dan di sini terletak di dalam konteks pelarangan. Ulama ahli bahasa Arab mengatakan, apabila kalimat nakirah terletak dalam konteks pelarangan, maka maknanya bersifat umum. Artinya tidak ada pengecualian. Maka Allah melarang segala bentuk kesyirikan, sedikit maupun banyak. Enggak ada yang ditoleransi. Sedikit enggak apa-apa. Tidak, jamaah sekalian. Besar maupun kecil, itu juga dilarang. Demikian pula makna keumuman di sini mencakup dengan siapapun Allah dipersekutukan. Dengan siapapun Allah dipersekutukan, Allah tidak ridha. Tidak ada bedanya mempersekutukan Allah dengan batu, dengan berhala, atau dengan seorang nabi, ataupun dengan seorang wali. Itu enggak ada bedanya. Kedua-duanya disebut perbuatan syirik. Bukan maksud kita tidak ada bedanya berhala dengan nabi, bukan. Tapi perbuatannya tidak ada bedanya. Bukan yang dipersekutukan yang sama, tetapi yang sama adalah perbuatan mereka. Mereka mempersekutukan Allah dengan makhluk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan larangan kesyirikan dengan kalimat yang bermakna umum. Baik. Jemaah sekalian, inilah hak yang pertama